Pertama ada clock, lalu button, kemudian ada 2 pin, dan juga ada keyboard. Sedangkan outputnya menggunakan panel matriks LED. Dan untuk menampilkan perintah-perintah yang berbentuk tulisan di sini. Untuk program sederhananya kita bisa jalankan. Untuk menjalankan kita harus menghidupkan clock dan juga tombol startnya. Sedangkan panel ini akan menampilkan gambar 8 bit yang sudah disimpan di dalam disk 65 KB, 5 KB. Jadi fungsi awal yang dikirim oleh ROM lalu akan masuk ke RAM. Setelah masuk ke RAM, maka CPU akan memproses dari disk, dan setelah bitmap ini selesai, dia akan kembali ke RAM lalu ke disk lagi, memunculkan tulisan sederhana untuk melakukan perintah yang dilakukan oleh CPU ini. Yang pertama, dia bisa melakukan allo tester. Nih, kayak gini nih. Mana ya? Tunggu. Nah, dia bisa melakukan ini. Nah, yang pertama dia masukkan allo tester. Allo tester ini seperti aritmatika sederhana. Dia mengandung AND, OR, NOT, NAND, dan sebagainya. Lalu SRC. Dia memperhatikan isi dari registernya. Untuk CPU-nya, dia CPU detail seperti keterangan, misalnya dia memakai RAM 8 bit. Dan ada text editor. Dia bisa menyimpan teks dan kita dapat memanggil teks yang telah kita simpan melalui bit logism ini. Terus ada BMP. Dia bitmap. Kita bisa memilih untuk menampilkan gambar bitmap yang disimpan dalam disk 65 KB. Kita coba keyboard dengan nomor 5. Clearnya kita matikan terlebih dulu. Karena kalau clear dia otomatis clear dia otomatis terhapus. Jadi tidak ada data yang masuk terhapus. Data 5 masuk di sini. Jadi dari awal. Nah, dia akan menampilkan bitmap yang baru setelah setiap perintah yang kita masukkan. Cara kerjanya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Inputnya berasal dari keyboard, lalu CPU-nya akan mengecek dan memanggil program dari memori oleh ROM. Lalu setelah itu untuk menampilkan daftar perintahnya, dia akan mengakses disk 65 KB ini untuk menampilkan bitmap dan juga teks pilihannya. Nah, tunggu bentar doang. Nah, di sini dia menampilkan list bitmap yang tersedia. Dan pertama screen logism tadi, lalu PG, Felix, Truck, Map, Fast, Penguin, Balance, PG2 dan PG3. Ya, ini Map, ini Fast, ini Penguin, Balance, PG2, PG3. Sekarang kita coba yang Penguin. Senang aku yen mung gawe loroku pamer bocahnya. Nah, ini habis itu RAM, dan setelah proses ini dia pindah ke disknya. Ini prosesnya agak lama untuk mengakses memori, pengaksesan memorinya. Luar biasa, cuma seger-seger semuanya. Maaf guys, saya belibet. Sama
dulu sobat Ini ambiar. gambarnya mulai diproses panel matrix LED-nya. Ini gambar penguin ya di sini, 8 bit. Tunggu bentar. Emang lama. Kaya ngene rasane wong nadangkan Ini lucu ya. rino wangi atiku rasane bautan tansah kelingan Tunggu bentar. Pinginnya lagi dibentuk sama panel LED-nya. Lama juga ya. Kita tunggu saja guys. Maaf Pak Baby, saya ketawa nunggunya lama. Nah ini udah jadi pinguinnya. Alhamdulillah ya. Jadi ini udah sempurna pinguinnya. Jadi untuk kembali dari menu ini kita dapat menggunakan reset. Setelah reset maka programnya akan mengulang lagi seperti awal, yaitu menampilkan notisim. Lalu kita baru memulai program yang sama. Coba kita coba ya. Ini ulang lagi ya, kosong lagi kayak awal. Nah kita pilih lagi program yang tadi. Notisim awal yang awal itu loh. Kita tunggu. Nah, belum ya. Nah, di sini udah kembali seperti awal, yaitu menampilkan notisim awal tadi. Oh, Mas Didi Kempot. Optionnya. Kopi Pak. Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol. Ini masih dalam proses ya. Kita nanti select one option nih, nanti gitu. Nah ini udah awal kayak tadi gara-gara kita mencet reset. Terus ini mikrokontrolnya, di sini banyak mikrokontrol. Di sini terdapat khususnya untuk clock. Sobat ambiar. Ada move data, ada increment dan decrement, ada read byte, ada write byte, clear, ada move, database, ada call, ada clock counter. Mana ya clock counter? Nah, clock counter dan itu menghitung clocknya. Ada input output port, lalu alunya dapat menampilkan operasi AND, OR, XOR, NOR, NOR, add, sub, IC dan tugas lainnya. Tidak hanya operator logika saja. Di sini ada bus control, dia sebagai penghubung komponen yang terdapat dalam CPU. Ada ROM, RAM, register, ALU, port, video, res, dan lainnya. Ini ada kontrol unit untuk mengontrol jalannya CPU agar mereka saling sinkronisasi. Ini rangkaian CPU-nya, gabungan dari mikrokontrol yang tadi. Yang terakhir, komputer, gabungan dari semua mikro kontrolnya yang nanti dapat menjalankan program sederhana CPU RISC, ya RISC. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.